Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umat. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang pemikiran filsafat di era klasik dan abad pertengahan. Di sini saya tidak sendirian. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Hamzah Hasmi Haram Saputra, dan yang kedua adalah Indah Najulfah, yang ketiga Asti Nur Sayyidah. Baik teman-teman, kita sering mendengar bahwa filsafat itu adalah induk dari segala pengetahuan. Sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan, filsafat merupakan titik awal perkembangan ilmu pengetahuan, baik dari zaman klasik, zaman pertengahan sampai zaman modern hingga sekarang saat ini. Banyak sekali berbagai tokoh filsuf yang terkemuka di era-era tersebut. Oleh karena itu, bagaimanakah sejarah perkembangan ilmu filsafat ini dari era klasik sampai hingga modern? Saya di sini, kami dari kelompok 3 insya Allah akan mempresentasikan dua saja. Yang pertama pada era klasik dan yang kedua pada abad pertengahan. Itu di era klasik, filsafat pertama kali muncul yaitu di Yunani, kira-kira pada abad ke-7 sebelum Masehi, di mana orang-orang mulai memikirkan tentang keadaan alam, dunia, dan lingkungan sekitar. Fenomena ini menimbulkan suatu perubahan dalam proses berpikir yang mempercayai mitos-mitos menjadi pemikiran yang lebih masuk akal. Orang Yunani pertama yang diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta. Para filsuf Miletus pada saat itu mempermasalahkan soal alam, bukan mempermasalahkan soal manusia. Menurut mereka bahwa asas pemula ialah air yang dalam sifatnya bergerak-gerak, merupakan segala sumber kehidupan. Mungkin itulah pemikiran filsafat pada masa klasik itu, yang biasanya disebut sebagai masa para filsuf sebelum Socrates atau pra-Socrates. Kemudian pada zaman Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi muncul sebuah sofis atau yang berarti cendekiawan. Itu bisa diartikan sebagai orang bayaran. Mengapa disebut sebagai orang bayaran? Karena mereka mengajar dan mengambil upah. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat hina pada zaman itu. Baik, berbicara masalah filsafat di era klasik, kita pasti mengenal beberapa filsuf yang terkenal pada masa klasik ini. Pada masa klasik ada beberapa tokoh yang terkenal. Yang pertama ialah Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih dalam unsur atau jenis yang sama. Unsur-unsur yang berbeda kemudian dihilangkan, sehingga unsur yang sama dan bersifat umum sebagai pengetahuan sejati. Dengan demikian, Socrates mengemukakan konsep barang siapa yang memiliki pengetahuan sejati, maka ia akan mendapatkan kebajikan, sehingga ia akan menjadi manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, tokoh kedua yaitu Plato. Plato merupakan murid setia dari Socrates. Titik permasalahan
filsafatnya Plato yaitu menentukan mana yang paling benar. Di bidang politik, Plato mengemukakan konsep penting, di mana ia menyebutkan dalam sebuah negara terdapat 3 golongan. Yang pertama, golongan tinggi atau para pejabat, pemerintah sebagai golongan tertinggi. Yang kedua adalah prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan dan ketaatan warganya. Lalu yang ketiga ialah polis atau golongan rakyat biasa yang bertugas memikul ekonomi negara. Tokoh yang ketiga ialah Aristoteles. Aristoteles mengembangkan konsep logika yang disebutnya sebagai analitika dan etika. Di bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles membagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan praktis yaitu etika. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif yaitu teknik dan kesenian. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan teoretik yaitu matematika, metafisika dan kimia. Dari pemikiran filsuf di atas, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri filsafat pada era klasik ini, yaitu yang pertama, pengetahuan masih bersifat umum, masih memikirkan tentang asal-usul kehidupan, dan masih terdapat beberapa pemikiran yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan filsafat pada masa abad pertengahan. Nah, filsafat abad pertengahan ini sering disebut dengan filsafat skolastik, yang mana skolastik berasal dari kata school, yaitu sekolah. Nah, pada masa ini disebut juga dengan masa kegelapan, yang mana kehidupan gereja-gereja membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak diberi kebebasan untuk berpikir, untuk mengembangkan potensinya. Nah, dan pemikiran-pemikiran diawasi oleh dengan gereja. Ketika pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan gereja, maka akan diberi hukuman yang berat. Selanjutnya yaitu filsafat pertengahan ini timbul di biara-biara tua di Iliria Selatan, dan pengaruhnya menyebar ke Irlandia, Nederland, dan juga Jerman. Dan pengaruhnya juga sampai ke sekolah-sekolah kapitel, yaitu yang berkaitan dengan sekolah gereja. Nah, filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu awal skolastik, dan yang kedua yaitu kejayaan skolastik, dan yang ketiga yaitu akhir dari skolastik. Yang pertama yaitu awal skolastik, yang mana pada ini Sutarjo Wiramiharja mengatakan bahwa ini adanya hubungan dengan perpindahan penduduk, yang mana bangsa Hun dari Asia pindah ke Eropa, sehingga bangsa Jerman pindah melewati perbatasan kekaisaran Romawi. Nah, dan pada masa ini juga disebut dengan kebangkitan pada abad pertengahan, yang mana sebelumnya mengalami kemerosotan yang diberdasarkan oleh dominasi gereja. Nah, adapun tokoh-tokoh yang ada pada masa abad pertengahan ini, yang pertama yaitu Agustin. Agustin ini dari 354 sampai 430 Masehi, bahwa mengatakan pemikirannya yaitu di balik ketertiban, keteraturan alam semesta ini pasti ada yang mengendalikannya. Kebenaran mutlak ada pada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asri Nur Saida akan melanjutkan tokoh-tokoh filsafat awal skolastik yang kedua, yaitu Santo Anselmus. Ungkapan yang terkenal dari Santo Anselmus adalah Credo Intelligam, yang artinya saya percaya agar saya paham. Yang ketiga yaitu Peter Abelardus. Kebebasan berpikir di Eropa dipelopori oleh Peter Abelardus. Ia menginginkan kebebasan berpikir dengan membalik diktam Augustinus, Anselmus, Credo ad Intelligam, dan merumuskan pandangannya sendiri menjadi Intelligo ut Credem, yang artinya saya paham supaya saya percaya.
Selanjutnya yaitu kejayaan skolastik. Pada masa ini, bukan hanya filsuf Kristiani saja yang berkembang, tetapi juga pemikiran pada masa ini dipengaruhi oleh filsuf Islam. Masa ini juga disebut dengan masa berbunga karena muncul universitas dan orde-orde yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Tokoh yang paling terkenal pada masa ini ialah Thomas Aquinas. Lalu, masa akhir skolastik. Runtuhnya masa skolastik ditandai dengan pemikiran William Oskam dengan tulisan-tulisannya menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen. William Oskam merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teologi. Tuhan harus diterima atas dasar keimanan, bukan dengan pembuktian, karena kepercayaan teologis tidak dapat mendemonstrasikan. Ciri-ciri filsafat pada abad pertengahan adalah: yang pertama, filsafat sudah diajarkan pada sekolah-sekolah. Yang kedua, adanya pengaruh gereja. Yang ketiga, pemikiran mereka berdasarkan keyakinan kepada doktrin gereja. Jadi, kesimpulan dari pembahasan pengutamaan logos di era klasik dan abad pertengahan Eropa yaitu filsafat barat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemunculannya ditandai dengan perubahan pola pikir dari mitos-mitos ke pola pikir yang lebih rasional. Filsafat di Yunani muncul di kota Mileta. Tokoh-tokoh filsafat yang terkenal ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sejarah filsafat pada abad pertengahan ditandai dengan pengaruh doktrin gereja yang sangat besar pada waktu itu. Pemikiran harus sesuai dengan ajaran Kristiani, kalau menyeleweng maka bisa dianggap murtad dari agama. Alhamdulillah, dari awal pembahasan sampai akhir kami dapat menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah tidak puas dengan apa yang kami sampaikan, sehingga teman-teman masih bisa mencari materi yang lebih dalam lagi dibanding yang apa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.